하신 거지. 아빠한테 쫓겨나고 결혼까지 좋아하는 사람이 따로 있는데 도웅님을 따라갈 수 대표님! 여기서 왜 이러고 계세요? 난 네가 좋아. 어? 안 일어나 이것들아! 버르장머리가 그냥 아주. 인생의 주인공은 나라는 걸 잊지 말고서 자기만의. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Dreaming of Freaking Fairy Tale. Tanpa berlama lagi, episode 10, episode final. Mari kita review. Jerry menangis terseduh-seduh membaca surat dari Moon Jae-min. Dan beginilah kisah Jerry. Sedari kecil ia ditinggal oleh ibu. Itulah awal dari rasa mindernya, merasa tak akan dicintai oleh orang lain. Bahkan merasa dirinya tak berharga dan tak bisa mencintai dirinya sendiri. Hingga Moon Jae-min lah yang membantunya melepaskan semua kebencian itu. Dan kini Cinderella pun tersadar. Sementara itu Moon Jae-min di rumahnya masih termenung dengan muka yang begitu sedih sambil memeluk shawl milik dari Jerem yang tertinggal. Jerem mendapatkan kabar mengejutkan jika pernikahan Jae-min batal. Ia juga diusir dan juga bangkrut. Namun begitu, Jerem berusaha untuk bersemangat untuk mencari pekerjaan yang cocok dengannya. Tapi bayangan Moon Jae-min selalu saja mengikutinya kemanapun dan di berbagai kegiatan apapun yang ia lakukan. Jerem menolak dengan halus ajakan dari Baek Do-hong untuk pergi ke luar negeri bersama. Kini Jerem karena sudah berubah, ketika ada seseorang yang mengganggunya, maka ia tak segan membela dirinya juga bersama dengan pimpinan kos sang payung singa. Hal itu mengingatkan Jerem pada Jae-min, entah di mana keberadaannya kini. Jerem membayangkan jika Jae-min mungkin menjadi seorang tunawisma tampan bercahaya sambil selalu mengatakan kalimat khasnya, yaitu follow your joy, dan mencuri demi makanan. Buru-buru Jerem membuang pikiran itu, karena tak mungkin Jae-min sampai berbuat seperti demikian. Di dalam perjalanannya, Jerem terus memikirkan tentang Moon Jae-min. Namun tak sadar, langkahnya Jerem malah mengantarkannya ke Chungdam Heaven. Jerem pun mencoba masuk dan begitu sangat terkejut karena melihat Chungdam Heaven yang porak-poranda. Namun ia melihat sesuatu di balik semak-semak. Dikira ada pencuri, ia pun segera memukul. Namun ternyata terkaget sendiri, karena itu adalah Moon Jae-min. Singkat cerita, Jerem memberanikan diri. Ia tiba-tiba menyatakan perasaannya pada Jae-min. Ia mengatakan jika ingin dipeluk setiap hari, karena Jae-min sangat hangat, membuat hatinya meleleh. Dan kini karena sama-sama miskin, jadi bagaimana jika dua orang miskin mencoba untuk menjalani hidup bersama? Jae-min bercerita jika kedatangannya ke Chungdam ternyata untuk mencari cincin yang hendak diberikan ke Jerem tempo hari. Dan akhirnya cincin itu pun dipakaikan ke pemiliknya. Lalu keduanya pun berkisaan, melepaskan perasaan mereka yang sama-sama terpendam. Dan butuh waktu yang lama untuk mengatakannya sedari awal pertemuan. Aku mencintaimu, Sin Jerem. Begitu kata Moon Jae-min. Karena kini sudah kismin dan tak punya tempat untuk menginap, Jerem pun mengajak pangeran tampanan bercahaya miliknya ke rumah. Tapi seperti biasa, si kakak kedua yang ceplas-ceplos malah mengatai Jae-min kini adalah miskin juga gelandangan. Keduanya menggelar kasur di ruang TV, lalu berlanjut bermesraan sambil gombal-menggombal. Jae-min sebetulnya masih punya rumah. Tapi jika ke rumahnya, pasti akan berbahaya bagi mereka berdua. Jadi Jae-min mengecangkan otot perutnya. Tamunya tak tahu diri, sudah lumpang malah ternyata bangun kesiangan. Pemilik rumah hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Jae-min juga tak malu-malu. Ia menikmati hidangan sarapan di rumah keluarga Jerem. Sedangkan ayah di rumah sakit, sebetulnya khawatir tentang Jae-min. Namun tak lama anaknya itu pun datang, langsung mendapatkan sendok terbang dari ayah. Jae-min dengan bangga mengatakan jika ia akan hidup bahagia dengan gadisnya. Dan Jae-min pun membawa ibu masuk.
Ayah tak berkutik begitu istrinya itu memeluk dengan erat. Dan ternyata ayah gampangan sekali. Ia dengan mudah luluh dan kini sudah berbaikan dengan ibu. Ayah meminta Chamin untuk mengambil alih kembali semua bisnisnya karena akan menikmati waktu dengan mencintai istrinya itu. Pavilion permintaan kedatangan Ban dan Ah, namun tak sengaja menemukan jimat milik Shin Jae-rim. Jadi sebetulnya sedari awal Jae-rim tak mendapatkan jimat apa-apa dari dukun itu. Awalnya Ban dan Ah menginginkan pria yang seperti anjing Jindo katanya, yang hanya menatapnya. Tapi setelah melihat jimat Jae-rim yang tertinggal, ia pun buru-buru pergi dari dukun itu. Alam semesta ternyata tak berujung. Jae-rim begitu sangat senang karena mendapat panggilan kerjasama dari seseorang. Ia pun segera menemui pangerannya, yang ternyata Chamin membawa sebuket bunga yang begitu indah. Bunga-bunga berguguran dengan indah dan mereka pun berpelukan dengan hangat. Dan tibalah waktunya ibu melahirkan. Ternyata bayi perempuan lagi saja. Impian Jae-rim menjadi wanita karir ternyata terwujud. Tapi ternyata itu hanya imajinasinya. Karena aslinya ia menjadi seorang ilustrator. Ditemani dengan Chamin yang selalu ada di sampingnya. Menjadi budak cintanya Jae-rim. Semuanya pun berkumpul di Chungdam Heaven. Karena video pendek buatan Jae-rim sudah selesai. Semua terpukau dengan hasilnya. Dan ingatlah, ciptakan kisahmu sendiri. Hingga pada akhirnya episode 10 pun berakhir. Karena semuanya berakhir bahagia selamanya.